Halo, salam sejahtera semuanya. Saya Muhammad Hasan Dabalah dalam acara Breaking News kali ini. Masyarakat di Indonesia memiliki keragaman yang mencakup berbagai etnis, bahasa, agama, budaya, dan sosial. Keragaman ini dapat menjadi kekuatan yang meningkat di masyarakat, tetapi juga dapat menyebabkan benturan. Keragaman budaya atau multikultural adalah peristiwa alami karena berbagai budaya bertemu, individu dan kelompok berinteraksi dengan perilaku budaya yang berbeda. Dalam komunitas masyarakat Indonesia, keragaman seperti budaya, latar belakang keluarga, agama, etnis, saling berinteraksi satu sama lain. Namun, benturan antar suku masih menjadi atau sering terjadi, mulai dari stereotip hingga konflik terbuka dan pembantaian. Persaingan antar suku juga terjadi di kalangan elit politik dan akademisi untuk mendapatkan jabatan sebagai pemangku kebijakan dalam sebuah instansi. Dalam era digital saat ini, sangat kaya akan informasi. Narasi keagamaan menjadi sebuah hal yang menjadi sangat penting yang dengan mudah dapat diakses secara bebas oleh khalayak masyarakat. Namun, dengan kebebasan tersebut seringkali disalahgunakan oleh sejumlah kelompok untuk memperkeruh atau mempengaruhi suatu masa dan suasana, menciptakan konflik dan memperkuat politik identitas. Fenomena ini dapat menyebabkan pudarnya kepercayaan terhadap lembaga keagamaan, pergeseran otoritas keagamaan, penguatan individualisme, dan transformasi dari pluralisme ke tribalisme menjadi tantangan kritis yang perlu diatasi. Berikutnya, berita tentang kondisi moderasi beragama saat ini di dunia maya akan disampaikan oleh rekan saya bernama Fuji Amanda. Kondisi moderasi beragama saat ini di dunia maya. Kemajuan teknologi dan hadirnya media-media massa yang mempermudah penyampaian informasi dan pembaruan antara masyarakat menjadikan ruang-ruang opini dan dialog terbuka. Media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, dan media-media lainnya menjadi konsumsi utama masyarakat dewasa pada saat ini. Media-media sosial ini membuka ruang untuk seseorang mengutarakan dan bebas berpendapat, bahkan perihal agama. Berdasarkan sumber yang diambil dari website kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan, fakta bahwa dialog atau interaksi masyarakat di medsos menimbulkan sikap merasa benar dan mengklaim pendapat selain dirinya adalah salah. Inilah yang menjadi asal-muasal sikap-sikap fanatik, disinformasi, polarisasi, ekstremisme, pembid'ahan, pengkafiran, dan lain sebagainya. Terlebih hal tersebut dipertontonkan oleh golongan yang sudah memiliki label tokoh dalam masyarakat. Saat ini banyak sekali peristiwa distoleransi yang menimbulkan perdebatan, pemecahan golongan, bahkan berujung pada kekerasan. Seperti yang sudah diberitakan oleh rekan saya, Saudari Fuji Amanda, saat ini banyak sekali peristiwa distoleransi yang menimbulkan perdebatan, pemecahan golongan, bahkan berujung pada kekerasan. Seperti peristiwa pernyataan kontroversi salah satu ulama yang menyebut tidak semua jenis musik itu haram, memicu perdebatan di kalangan netizen. Sebenarnya hal ini wajar-wajar saja, hanya saja sangat dimiriskan adalah komentar-komentar negatif yang ada pada beberapa konten atau platform yang menunjukkan video tersebut. Kenapa? Karena banyak sekali bahasa-bahasa atau distoleransi dan perbedaan yang menimbulkan perpecahan. Bahkan banyak sekali yang menghakimi secara sepihak. Yang kedua adalah peristiwa Abah Aos yang menyatakan bahwa Imam Mahdi adalah Anies Baswedan dan Roky Gerung adalah Rasulullah. Pernyataan ini sangat berdampak pada masyarakat sehingga masyarakat jadi terpecah. Para pengikut dari ulama tersebut mengikuti anjuran ulama tersebut, sedangkan yang lain sangat menentang, sehingga akhirnya terjadilah pemecahan golongan dan distoleransi, perdebatan yang bahkan berujung pada penghakiman secara sepihak. Ketiga, ada kasus Joseph Paul Zhang yang menjadi tersangka penistaan agama akibat usai menghina agama Islam.
beberapa hal yang harus diperhatikan dalam moderasi beragama di dunia maya, yaitu seperti polarisasi dan ekstremisme. Dunia maya menjadi salah satu sumber yang besar dan cepat untuk mengembangkan pandangan yang ekstrim dan polarisasi. Orang-orang yang memiliki pandangan keyakinan yang berbeda sering berinteraksi secara anonim sehingga menimbulkan sikap-sikap yang keras dan tidak toleran. Yang kedua ada filter bubble. Cenderung menampilkan konten-konten yang sesuai dengan preferensi yang seorang inginkan. Hal tersebut dapat mengisolasi individu dalam gelembung filter, yang mana hal tersebut dapat membatasi hanya memperlihatkan pandangan yang sejalan dengan yang individu percayai, sehingga individu tidak dapat melihat sudut pandang alternatif. Yang ketiga, disinformasi dan hoax. Dengan penyebaran informasi yang sangat cepat di dunia maya, sehingga membuat kemungkinan untuk terjadinya disinformasi dan hoax itu sangat besar dan mudah tersebar. Selanjutnya adalah dialog dan empati. Masyarakat harus memiliki pondasi dan pemahaman perihal keterbukaan, dialog, dan empati terhadap orang-orang yang berbeda pandangan. Setiap masyarakat harus konstruktif dan saling mendengarkan. Selanjutnya adalah konten beragama. Dengan maraknya konten beragama di media maya, diperlukan moderasi agar memastikan bahwa konten-konten tidak menyinggung perasaan orang lain dan menyebar informasi yang salah. Selanjutnya adalah pendidikan dan edukasi. Moderasi beragama dapat berperan memberikan informasi dan edukasi tentang berbagai keyakinan dan praktik agama sehingga membantu mengurangi ketidakpahaman atau dispersepsi dan prasangka yang buruk. Selanjutnya adalah peran tokoh agama. Peran tokoh agama ini dinilai sangat penting ya. Tokoh agama memiliki peran dan pengaruh yang sangat sentral dalam toleransi agama. Sebagaimana yang diketahui bahwa justru marak para tokoh agama dan pemuka agama yang mempertontonkan perselisihan akibat berbeda paham. Nah, secara holistik, pengaruh terbesar perihal moderasi agama di dunia maya terbagi pada edukasi dan pemahaman masyarakat yang rendah serta pemuka agama yang saling berlawanan. Terdapat beberapa contoh nih untuk dijadikan rujukan dalam perwujudan dan mewujudkan moderasi beragama. Satu seperti YouTube ternama yang kita kenal sebagai Login yang dikembangkan oleh Habib Ja'far dan Saudara Onat. Kedua, ada Facebook dan penanganan konten ekstremis. Pada tahun 2019, Facebook memperkuat kebijakan mereka terhadap ujaran kebencian dan konten ekstremis. Mereka menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk mendeteksi dan menghapus konten yang melanggar standar komunitas. Selain itu, mereka bekerja sama dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat dan pakar untuk memastikan bahwa moderasi konten dilakukan secara adil dan tepat. Misalnya, pada beberapa kasus, akun yang secara terus-menerus menyebarkan ujaran kebencian berbasis agama diblokir atau dihapus. YouTube dan konten radikalisme. YouTube telah menerapkan berbagai langkah untuk mengatasi konten radikalisme, termasuk konten yang mempromosikan ekstremisme agama. Pada tahun 2017, YouTube memperkenalkan kebijakan baru yang mengurangi visibilitas video yang tidak melanggar aturan secara eksplisit tetapi dianggap borderline atau mendekati pelanggaran. Mereka juga mengarahkan penonton ke konten yang lebih positif dan mendidik melalui rekomendasi otomatis. Misalnya, video yang mengandung propaganda agama ekstremis akan mendapatkan peringatan dan tidak bisa dimonetisasi, serta tidak akan muncul dalam hasil pencarian atau rekomendasi. Keempat, Twitter dan ujaran kebencian berbasis agama. Twitter juga mengambil langkah-langkah serius dalam moderasi konten terkait agama. Pada tahun 2020, Twitter memperbarui kebijakan mereka untuk secara eksplisit melarang ujaran kebencian berdasarkan agama. Akun yang melanggar kebijakan ini dikenai sanksi, termasuk penghapusan tweet atau penangguhan akun sementara atau permanen. Sebagai contoh, tweet yang mengancam kekerasan atau menyebarkan kebencian terhadap kelompok agama akan dihapus dan akun
dan akun pelakunya bisa diblokir. 5. Kampanye #WeCounterHate. Kampanye #WeCounterHate adalah inisiatif yang menggunakan teknologi untuk melawan ujaran kebencian di media sosial. Melalui kemitraan dengan perusahaan teknologi, setiap kali seorang mencoba untuk menyebarkan pesan kebencian, kampanye ini akan mendeteksi dan membalas dengan pesan yang mempromosikan toleransi dan pemahaman. Kampanye ini mengurangi penyebaran pesan kebencian dengan signifikan dan mengubah narasi di platform sosial. 6. Inisiatif oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Di beberapa negara, pemerintah bekerja sama dengan platform media sosial dan LSM untuk mengatasi isu moderasi beragama. Misalnya, di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan organisasi seperti Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, untuk melawan hoax dan ujaran kebencian berbasis agama. Mereka menggunakan pendekatan edukasi, kampanye publik, dan teknologi untuk memonitor dan melaporkan konten yang tidak pantas. Ketujuh, ada All Eyes on Rafah. Setelah adanya serangkaian penyerangan yang besar oleh Israel kepada masyarakat Palestina, masyarakat melalui kampanye secara massal dengan slogan All Eyes on Rafah sebagai bentuk protes terhadap tindakan yang dilakukan oleh Israel. 8. Ada All Eyes on Papua. Hal ini menggema di media sosial sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat Auyu dan Moi yang menolak hutan adat dijadikan lahan perkebunan sawit. Nah, beberapa contoh tadi adalah contoh yang baik untuk kita tiru sebagai bentuk moderasi beragama di media sosial. Selanjutnya, rekan saya Gina akan menjelaskan bagaimana strategi memaksimalkan moderasi beragama di dunia maya. Pada saudari Gina, saya persilahkan. Strategi memaksimalkan moderasi beragama di dunia maya. Penting untuk diingat bahwa moderasi beragama merupakan tanggung jawab bersama. Dengan kerjasama dan komitmen dari semua pihak, kita dapat menciptakan dunia maya yang damai, toleran, dan kondusif untuk kehidupan beragama yang harmonis. Menjaga harmonisasi dan kerukunan antar umat beragama di era digital menjadi tantangan tersendiri. Maka dari itu, diperlukan beberapa strategi untuk moderasi beragama di dunia maya. Yang pertama, pendidikan dan literasi digital. Dalam konteks moderasi beragama, pendidikan dan literasi digital sangat penting untuk membantu seseorang mengenali dan menghindari konten yang mengandung ujaran kebencian atau provokasi agama. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemampuan kepada seseorang agar menggunakan teknologi digital secara efektif dan bertanggung jawab. Yang kedua, peningkatan peran komunitas. Melibatkan peran komunitas dalam hal ini menjadi salah satu langkah penting. Ini bisa dilakukan dengan mempromosikan dialog yang sehat dan moderasi dalam diskusi terkait agama. Membentuk komunitas moderasi yang bertugas memantau dan memberikan respon terhadap konten yang tidak pantas akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih positif. Anggota komunitas juga bisa dilatih untuk menjadi fasilitator diskusi yang menekankan pentingnya toleransi. Yang ketiga, kerjasama dengan platform media sosial. Kerjasama dengan platform media sosial adalah langkah penting dalam moderasi beragama di dunia maya, yang mana platform ini mempunyai jangkauan luas dan kemampuan teknologi yang bisa digunakan untuk mendeteksi, menghapus, hingga membatasi konten yang berbahaya. Kerjasama antar platform media sosial bisa menerapkan kebijakan yang lebih ketat terhadap konten yang mengandung ujaran kebencian atau provokasi. Ini termasuk pelaporan aktif terhadap akun-akun yang menyebabkan radikalisme dan intoleransi. Platform seperti Facebook, YouTube, dan Twitter bisa diajak untuk memonitor dan menghapus konten yang melanggar standar komunitas mereka terkait ujaran kebencian dan kekerasan. Yang keempat, terdapat konten positif. Media sosial tidak saja berisi tentang konten positif, melainkan ada banyak hal konten negatif yang bertebaran, seperti berita palsu, ujaran kebencian, kekerasan, hingga pornografi. Dengan membuat hingga menyebarkan konten-konten positif yang mempromosikan tentang toleransi, perdamaian, dan pertahanan agama adalah cara yang efektif untuk melawan narasi negatif.
Kisah-kisah sukses tentang kerukunan dan kolaborasi antar umat beragama dapat diangkat sebagai contoh inspiratif. Konten-konten ini bisa berupa artikel, video, podcast, dan berbagai format yang lain menarik bagi audiens. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, baik. Seperti itulah yang dikabarkan oleh rekan saya, Gina Aninda. Ya, terima kasih kepada Gina Aninda. Selanjutnya ada peran platform digital dalam memfasilitasi moderasi beragama yang akan disampaikan oleh rekan saya juga yang bernama Isma Aulia. Media sosial telah muncul sebagai alat yang berbeda di Indonesia untuk mendorong moderasi beragama dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya beragama. Pada periode saat ini, platform agama dan pendidikan telah menimbulkan kesuksesan dari moderasi agama melalui platform media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan juga selain itu persepsi publik tentang agama telah meningkat sebagai akibat dari orang dan kelompok yang memberikan ekspresi secara online dalam pengembangan media sosial untuk moderasi beragama yang telah membuat orang lebih menerima dan memahami. Tapi penting untuk mengenali bahwa menggunakan media sosial juga datang dengan bahaya dan kesulitan. Media sosial membuatnya mudah bagi konten ekstremis dan juga tidak dapat toleransi untuk berkembang yang memiliki dampak pada bagaimana orang melihat moderasi dalam beragama. Di era revolusi digital, media sosial memberikan peran penting dalam menyebarkan dan memperkuat konsep moderasi beragama. Orang dapat mempromosikan toleransi, pemahaman agama, dan pesan moderasi melalui media sosial. Namun, untuk mengurangi kemungkinan menerapkan pola default dan tidak dapat bertoleransi pada media sosial juga harus dibawa dengan hati-hati. Contoh konten yang memberikan dampak positif terhadap toleransi beragama misalnya konten itu Habib Jafar sering mengundang tokoh-tokoh dari berbagai agama untuk berdiskusi bersama di kanal YouTube-nya. Melalui dialog ini, dia menunjukkan pentingnya saling memahami dan menghormati keyakinan masing-masing. Yang dimana dalam konten tersebut juga dijelaskan apa saja hambatan berbeda agama lain dan juga ketujuan makna agama tersebut. Dengan adanya konten toleransi, kita juga mengetahui kegiatan agama lain yang juga berhubungan tersendiri. Misalnya dalam Islam bertujuan mendapatkan diri kepada Allah. Dalam agama Kristen juga, misalnya Kristen Katolik, ada Isa, dan juga Kristen ada kegiatan ibadah yang dilaksanakan pada hari Minggu. Ini dimana kegiatannya mengubah dan memuji Tuhan. Mereka seperti halnya sholat. Tetapi selain memberikan dampak positif dalam moderasi beragama, penggunaan media sosial juga dapat memberikan resiko buruk seperti misalnya penyebaran konten ekstremis dan intoleran. Nah, contoh dari konten intoleran seperti itu misalnya kontroversi ucapan Sukmawati Soekarno Putri pada tahun 2018. Kejadiannya Sukmawati Soekarno Putri membacakan puisi dan dianggap oleh banyak orang sebagai menghina Islam, terutama karena membagikan ajaran di media. Konten ini menjadi viral pada saat itu dan menimbulkan kecaman luas di media sosial karena menuntut permintaan maaf dan bahkan proses hukum terhadap Sukmawati. Nah, kasus ini memicu diskusi tentang batasan kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap keyakinan agama dan beberapa pihak mendukung adanya toleransi dan dialog yang lebih baik antara agama. Selain itu, ada juga contoh konten YouTube-nya Muhammad Kece pada tahun 2021. Nah, Muhammad Kece pada saat itu mengunggah video yang dianggap menghina Islam dan Muhammad. Hal ini memicu marah besar di kalangan umat Islam. Video-video tersebut mendapat reaksi keras termasuk laporan ke polisi dan tuntutan agar YouTube menurunkan kontennya tersebut. Banyak yang mengecamnya sebagai bentuk poin toleransi terhadap agama. Kasus ini memperlihatkan tantangan moderasi konten di platform digital dan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap agama. Jadi, sosial media menjadi wadah untuk menyebarkan informasi-informasi yang mengenai agama, baik itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu, yang menjadikan kita lebih memahami toleransi antar agama. Tetapi kita juga harus lebih berhati-hati dalam menyebarkan ataupun memberikan informasi di media sosial, baik itu mengenai agama ataupun hal lain. Paham dulu mengenai keseluruhan informasi sebelum menyebarkan, karena itu bisa berdampak baik maupun buruk di kemudian hari. Sekian berita kali ini, saya Muhammad Hasan Nabala. Sampai jumpa lagi.